Oh, connecting. Suara saya bisa terdengar? Bisa didengar dengan jelas? Oke. Jelas. Oke. Tuhan, puji Tuhan. Pasti semuanya sangat bersuka-cita kita bisa hadir bersama-sama. Saya yakin ini bukanlah suatu kebisaan kita, namun kita mengucap syukur kita semua dapat berkumpul saat ini karena hanya kasih sayang Tuhan saja. Amin. Untuk itu, kami mau membagikan beberapa pengumuman sebelum kita mulai, bahwa Bible Study kami ada tertulis Bible Study, diadakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 12 siang, di meeting room yang sama. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang juga merasa terberkati, kami harapkan juga bisa membagi-bagikan kepada informasi ini kepada saudara-saudara ataupun juga teman-teman, dan kita terus berdoa, terus mendoakan, terutama di masa-masa yang mungkin bagi beberapa dari kita merasakan hati yang sedang bimbang, sedang galau, dalam kesusahan, mungkin ada yang ingin segera pulang dari rumah sakit, ada yang dalam kedukaan, ada juga yang berjuang demi sehari-harinya. Namun inilah yang seperti dikatakan Tuhan, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, namun dengan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan segera memulai. Saya juga sudah berikan pengumuman di mana bagi yang rindu untuk mendapatkan pelayanan doa, begitu juga dengan Bible Study lanjutan. Mungkin ada yang merasa ingin lebih ada tanya jawabnya ataupun juga ingin lebih lanjut, bisa menghubungi kami di 0896 3841 165. Bisa dilihat di chat. Terima kasih. Segera kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita ajak saudari Ade Simbolon untuk membawakan doa buka. Ade. Ya. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hidup. Terima kasih untuk kesempatan juga kami dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy Pitoy. Bapa, hati kami kotor, hati kami tidak mau menurut. Ambillah hati kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang menggantikannya menjadi hati yang mau menurut, di mana ketika firman Tuhan jatuh di atasnya, itu dapat bertumbuh. Dan bertumbuh itu dapat terlihat dari perubahan tabiat kami Tuhan, menjadi kami. Kedagingan kami tidak ingin melakukannya, tetapi biarlah Roh Tuhan yang berkuasa atas diri kami. Berbicaralah Tuhan melalui Pastor Roy, dan biarlah Engkau yang menaruh perkataan-Mu di lidahnya. Dan biarlah kami menutup nanti pelajaran kami siang ini dengan satu komitmen dalam diri kami masing-masing untuk mau menurut. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Berikan kami sinyal yang baik, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Ade. Pastor Roy? Pastor Roy? Sudah bisa? Ya. Silakan. Shalom, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa sekali lagi untuk bersama-sama, walaupun hanya secara online, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk mempelajari sabda Tuhan saat ini. Saudara-saudara, kita sudah berulang-ulang mempelajari Matius 25 ayat 1-13. Tetapi semoga kita tidak akan pernah merasa bosan, merasa sudah mengetahui semua kebenaran yang ada di sini. Ya, inilah istimewanya firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah habis. Ya, dari mana saya tahu? Mari kita buka di dalam 1 Korintus 8 ayat 2. Ya, ini adalah satu sikap yang Tuhan mau kita sebagai umat-umat Kristen untuk miliki. Apa sikap yang saya dan saudara harus miliki? Yaitu bahwa saya dan saudara jangan pernah merasa sudah cukup tahu. Ya, jangan pernah, karena
Walaupun satu ayat yang sederhana, kita sudah berulang kali baca, namun bisa saja ketika kita baca berulang-ulang, ada satu kesan yang baru yang kita tidak lihat sebelumnya. Itulah luar biasanya firman Tuhan ini dan beda dengan buku-buku yang lain. Itu sebabnya kita yakin bahwa buku ini dari Tuhan karena Dia punya hikmat yang jauh lebih daripada hikmat manusia. Dan buku ini tidak akan pernah habis kalau kita renungkan, karena ini bukan tulisan manusia. 1 Korintus 8 ayat 2 firman Tuhan berkata, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ayat ini, saudara-saudara, adalah nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada saya dan saudara, bahwa jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah cukup tahu. Saudara, seorang yang bijaksana, ya, 5 gadis yang bijaksana adalah orang-orang yang tidak pernah kehabisan minyak, tidak pernah kehabisan semangat untuk mempelajari firman Tuhan, walaupun yang sama. Betapa sering saya dan saudara, kalau kita dengar pengkhotbah mulai ambil kutip satu perikop, suatu ayat yang kita sudah biasa, kita bilang, apalagi nih yang bisa dipelajari dari sini. Ya, saudaraku, secara daging tanpa kita sadar mungkin. Saya lakukan itu sering kali. Tapi kemudian ayat ini menemplak saya bahwa kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah tahu semua yang disebutkan dari ayat tersebut. Faktanya, begitu banyak khotbah dari satu ayat dan begitu banyak aplikasi maupun insight yang diberikan dari setiap pengkhotbah. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar dari apa yang kita mampu pikirkan. Intinya, kita harus punya sikap yang rendah hati, yang mau terus menggali firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah habis-habis buat saya dan saudara. Ya, tapi kalau kita punya sikap bahwa apalagi yang saya belum tahu dari firman Tuhan, maka saudara, firman Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang tidak punya kuasa dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk sekali lagi merenungkan perikop yang kita sudah ulang-ulangi untuk beberapa kali ya sampai hari ini di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang secara khusus Roh Kudus bicara kepada saudara ketika sekali lagi kita membaca perikop ini. Ya, tapi saudara-saudara, kita sudah menekankan poin yang penting daripada perumpamaan ini. 1, bahwa yang paling penting di sini adalah kita harus punya minyak lebih. Kita harus punya Roh Kudus lebih. Ya, kita harus punya buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita harus menurut. Kita harus, saudara-saudara, kita harus hidup oleh daging dan bukan hidup oleh, kita harus hidup oleh roh dan kita bukan hidup oleh daging. Dan tiap hari, nasib saya dan saudara ditentukan oleh apa pilihan kita tiap hari.
Kalau tiap hari kita pilih keinginan daging, maka kita pada akhirnya tidak akan bisa mengalahkan daging. Apa yang saya dan saudara tidak taklukkan akan menaklukkan kita. Apapun dosa satu pun yang tidak kita taklukkan akan menaklukkan saya dan saudara. Ingat bahwa hanya perlu satu dosa, saudara, yang dapat membuat kita akhirnya kehilangan keselamatan yang sangat berharga. Orang yang bodoh hidup oleh daging. Orang yang bijaksana akan hidup oleh roh, walaupun mereka akan mengalami kesusahan karena pergumulan melawan daging adalah peperangan yang terbesar yang saya dan saudara dan setiap orang yang ada di atas dunia yang pernah hidup sebelumnya, yang hidup sekarang, yang akan datang, harus jalani pergumulan melawan daging. Dan saya dan saudara tidak mungkin bisa menang tanpa kuasa, tanpa kasih karunia dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Agar setiap hari kita belajar untuk hidup oleh roh. Dan kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita belajar untuk terus menurut kepada Tuhan. Inilah pelajaran yang sudah kita pelajari sampai sejauh ini. Dan kita juga sudah pelajari bahwa seruan tengah malam yang diberikan ya akan membuat perbedaan antara yang bodoh dan bijaksana. Sekarang sebelum seruan tengah malam itu datang, semua kita kelihatannya sama. Tetapi ketika seruan tengah malam itu datang, maka saudara apa yang terjadi? Maka disitulah akan terlihat perbedaannya. Dan banyak orang sekarang yang berpikir, saya berdoa, saya rajin ke gereja, saya melakukan semua yang saya tahu harus saya lakukan sebagai orang Kristen yang baik. Tapi saya melihat kok orang yang nggak berdoa seperti saya, orang yang tidak setia seperti saya, kok hidup mereka jauh lebih baik. Saudara, jangan pernah ragu bahwa ketika waktunya tiba, kalau kita sudah melakukan PR kita, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, waktunya tiba, maka akan terlihat bedanya. Dan sebenarnya kita bisa melihat bahwa orang yang memang dekat dengan Tuhan, mereka akan menghasilkan buah-buah roh yang baik, buah-buah kehidupan yang baik. Mereka akan siap menolong walaupun mereka sendiri butuh makanan, mereka siap membagi. Ini orang yang memang sudah siap, yang Tuhan sudah jamah hatinya sebelum ini terjadi. Ketika ini terjadi, mereka tidak mementingkan diri. Sementara orang yang mementingkan diri, saudara, ketika ini terjadi, banyak dari antara kita heran ketika semua orang saling tolong-menolong. Tetap aja ada orang-orang yang memikirkan kepentingan sendiri dan yang berusaha untuk bahkan mengambil keuntungan dari keadaan yang tidak baik ini. Jadi saudara bayangkan, ya, dengan adanya COVID ini akan terlihat jelas karakter orang yang sesungguhnya. Ya, karena memang krisis ya akan menyatakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya, krisis itu yang menentukan siapa diri kita sesungguhnya, apa karakter kita yang sesungguhnya. Kalau dalam keadaan baik-baik, saudara, maka segala sesuatu tidak akan terlihat. Makanya seruan tengah malam adalah suatu keadaan di mana semua orang harus bangun secara rohani. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesusahan seperti sekarang yang akan membangunkan kerohanian daripada umat-umat Tuhan. Sebelum ini terjadi, ya, banyak anggota gereja yang diajak berdoa, diajak untuk ibadah, diajak untuk menginjil, melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka bilang nanti dulu. Ya, tapi sekarang saudara, apa yang terjadi? Ya, semua orang berlomba-lomba untuk ayo kita belajar Alkitab, ayo kita lakukan ini, ayo lakukan itu. Semua ini adalah suatu berkat sebenarnya, saudara. Tetapi yang menentukan adalah sesudah ini krisis berlalu, apakah kita akan kembali kepada kehidupan rohani kita seperti sebelum ini krisis datang, sebelum ini wabah datang? Maka itu pertanyaan yang saya dan saudara sendiri harus jawab dalam tindakan kita. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada orang-orang yang betul-betul ketika krisis datang, mereka betul-betul berserah dan mereka bisa lolos. Kita sudah belajar bahwa apa yang membuat mereka lolos dalam krisis ini adalah mereka berdoa. Dan dalam cerita perumpamaan 5 anak darah,
saya menekankan bahwa ini terjadi di zaman Yesus. Ya, apa seruan tengah malam itu? Ketika Yesus disalib. Betul-betul krisis terjadi. Dan hanya Yesus, betul-betul orang yang bijaksana yang bisa melewati krisis. Mengapa? Karena dia berdoa. Dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Doa itu adalah suatu fasilitas, suatu kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen, ya, untuk melewati berbagai-bagai masalah dalam kehidupan mereka, ya. Dan Tuhan Yesus bisa lewat. Murid-muridnya tidak bisa lewat, walaupun Tuhan Yesus sudah amarkan mereka, tapi karena mereka tidak berdoa, mereka kocar-kacir, kehilangan iman, kehilangan pengharapan, ya. Dan mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus bilang dia akan bangkit. Ya, saudara lihat ini aplikasinya yang sangat luar biasa. Kita ini kalau tidak berdoa, percuma apa yang kita tahu, nubuatan yang kita tahu. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kuasa untuk melewati segala kesusahan, segala pengalaman salib dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara, saat ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang sampai hari ini, ya, kebetulan ada seorang yang bertanya pada saya pagi ini, ya, dan saya berjanji untuk memberikan jawabannya, ya, di presentasi ini. Pertanyaannya adalah dua hal yang sangat penting dengan keadaan COVID kita sekarang, ya. Pertama, ya, apakah virus ini diciptakan? Apakah COVID ini diciptakan? Ya. Kedua, apakah Tuhan, ya, yang di dalam Alkitab dikatakan membuat wabah banyak. Apakah Tuhan yang menyebabkan wabah? Ya, ini dua pertanyaan yang sebenarnya berhubungan, ya. Dan ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya Tuhan yang membuat virus, ya. Kemudian dari virus ini, ya, sebenarnya katanya ada di binatang, tapi karena kerakusan manusia, dosa manusia, mereka makan yang ada di binatang kemudian pindah ke manusia. Ini yang mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang disebutkan di dalam Alkitab, ya. Karena kita harus jadi 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana adalah orang-orang yang mengandalkan firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, begitu banyak sekarang informasi yang berhubungan dengan teori konspirasi. Ya, semakin ketidakpastian terjadi di atas dunia ini, semakin banyak teori yang timbul. Dan begitu banyak teori konspirasi yang ada. Dan orang mau baca karena orang kehilangan pegangan. Tapi satu-satunya pegangan kita adalah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, supaya kita bisa merasa yakin bahwa kita tidak ada dalam satu ketidakpastian. Ya, sehubungan dengan krisis ini, sehubungan dengan virus. Nah, kebetulan, saudara-saudara, bisa dibilang, ya, ada satu orang yang mengalami pengalaman yang luar biasa, dan saya yakin pengalamannya ini kiranya bisa memberikan insight kepada kita sehubungan dengan pertanyaan yang tadi. Dan ini sebenarnya sangat berhubungan, karena di pelajaran saya sebelumnya, ya, saudara, sebelum ini, kita belajar mengenai perjanjian antara Tuhan dengan setan. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus melakukan syarat-syarat yang diberikan di dalam Alkitab supaya doa itu bisa dikabulkan? Ya, karena Tuhan punya perjanjian dengan setan. Dan saya buktikan itu ada di dalam buku Ayub. Jadi mari kita ulangi, ya, sekali lagi untuk menekankan hal ini. Di dalam Ayub pasal 1. Di dalam Ayub pasal 1 kita sudah baca, tapi saya mau ulangi, ya, saudara-saudara, pada saat ini agar kita bisa lihat dengan jelas ini, ya. Di dalam Ayub 1 ayat 6, ya. Ayub 1 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis.
Ya, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara dengarkan, apa perjanjian dari Tuhan dengan iblis di sini? Yaitu, kau boleh jamah segala yang dia punya. Tetapi engkau tidak boleh jamah tubuhnya. Itu perjanjiannya. Ya. Dan ini juga menyatakan, saudara, bahwa ketika seseorang mengalami musibah, ya, kita tidak bisa katakan bahwa ada kesalahannya. Tidak, saudara. Ada dosanya. Karena sekarang banyak orang pikir, ya, kenapa pendeta, kenapa orang Kristen bisa kena COVID-19? Ya, kenapa? Kenapa kata-katanya? Kenapa, Kak? Dan semua orang sepertinya malu kalau keluarganya yang meninggal kena COVID-19. Sehingga ditutup-tutupi bahwa ini. Saya mau bilang, saudara, tidak ada bedanya saya dan saudara meninggal karena penyakit, karena COVID, karena kecelakaan, karena apapun. Ya, apa bedanya? Tidak ada bedanya sebenarnya. Ya, tapi itulah keadaan yang terjadi sekarang ini. Sayang banget, ya. Dan cerita daripada Ayub ini membuka pikiran saya dan saudara seharusnya bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang. Kenapa? Ya, mari kita lihat ya. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya, ayat 13, lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Lembu sapinya, keledai betinanya dirampas. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ya, saudara bayangkan dia punya kambing domba yang begitu banyak, yang membuat dia jadi orang paling kaya di sebelah timur. Habis semuanya, saudara. Habis dibakar oleh api dari langit. Ya, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara bayangkan apa yang dialami oleh Ayub. Tidak seujung kukuku dengan apa yang kita sedang alami saat ini. Ya, saudaraku, dia punya bisnis, dia orang paling kaya di timur. Dia punya bisnis semuanya habis. Ya, dia punya bisnis transportasi karena unta adalah alat transportasi dulu. Jadi kita bisa bayangkan dia punya bisnis transportasi. Baik kapal, baik pesawat, baik bus, baik kereta, dia yang punya bisnis itu. Kemudian dia punya domba. Domba menghasilkan wool, ya. Dia punya bisnis garment, dia kuasai bisnis garment, saudara-saudara. Dia juga punya bisnis makanan.
dari susu maupun dari daging domba-domba kami semuanya. Dia punya segala-galanya, saudara-saudara, dan satu saat semua bisnisnya itu habis, ya, bangkrut. Dan belum cukup, sementara dia dengar-dengar kabar-kabar yang luar biasa tentang kebangkrutan dari bisnisnya, dia nggak punya apa-apa lagi. Dia dengar bukan cuma satu anaknya yang mati, 10 anaknya mati. 10-10-nya mati. Saudara, dan ini bukan karena dia berdosa, tetapi semuanya terjadi oleh karena ada perjanjian antara Tuhan dengan siapa? Dengan setan. Itu alasannya. Setan menuduh bahwa setia kepada Tuhan hanya karena Tuhan berkati dia. Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sekarang. Apakah saya setia kepada Tuhan, ya, karena memberkati saya? Dengan kata lain, setan sedang mempertanyakan motivasi daripada Ayub. Dan ini perjanjian yang ada antara Tuhan dengan setan, yaitu perjanjiannya adalah kalau orang berbakti, beribadah tanpa motif mengasihi kepada engkau dengan tulus, maka dia bukan betul-betul umat Tuhan, maka dia adalah milik saya. Ya. Dan setan bertanya kepada Tuhan, apakah dia setia karena dia betul-betul mengasihi engkau? Itulah saudara yang juga aplikasinya kepada saya dan saudara. Apakah kita ini setia kepada Tuhan karena betul-betul kita mengasihi Tuhan? Atau karena kita mengeluarkan berkat Tuhan untuk bisnis kita, untuk menjaga kita punya keluarga? Ya, saudaraku, ini suatu harus kita pikirkan dengan baik-baik. Karena perjanjian Tuhan dengan setan, kalau orang Kristen umatmu tidak tulus, maka mereka bukan milikmu, mereka milik saya. Itu kira-kira yang sedang terjadi di sini. Ya, apa reaksi daripada Ayub? Ayat 20, saya suka banget reaksi dari Ayub. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah. Kemudian sujudlah dia, saudara-saudara. Ya, bayangin, di tengah-tengah badai kehidupan yang sangat ekstrim, ya, penderitaan yang sangat ekstrim. Yang pertama dia lakukan adalah dia berdoa. Ayub ini sangat luar biasa. Ya, sujud dan menyembah. Dia berdoa, dia berbakti kepada Tuhan. Saudaraku, apakah ketika kita mengalami kesusahan, kita mengeluh kepada Tuhan? Ayub tidak memilih untuk mengeluh kepada Tuhan, dan Ayub tidak kehilangan iman sedikit pun mempertanyakan Tuhan. Tidak. Ayub bersujud menyembah, dan saudara, dalam ayat 21 ini kata-kata Ayub yang sangat luar biasa. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ternama Tuhan. Saudara dengarkan, Ayub bilang, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang bijaksana, tidak ragu sedikit pun dengan kuasa Tuhan, malah dia memuji Tuhan, dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, ya, pelajaran yang sebelumnya menekankan betapa pentingnya berdoa. Ayub ini bisa melewati ini karena dia adalah seorang pendoa, bahkan sebelum seruan tengah malam atau krisis datang di dalam kehidupannya. Mari kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam. Perhatikan kalimat yang terakhir yang sangat penting. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara dengarkan ayat itu bilang apa? Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.
Ayub orang yang taat, tekun berdoa sebelum krisis itu datang. Dia rajin berdoa. Setiap kali anak-anaknya berbuat pesta, keesokannya harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub. Saudara, dia mempersembahkan korban bakaran. Dia adalah seorang perantara buat anak-anak. Dia adalah seorang pendoa buat anak-anaknya. Saudara, ini suatu teladan yang luar biasa. Dan dia bangun pagi-pagi. Tidak ada orang kaya suka pagi, saudara. Orang kaya biasanya menikmati hidup sampai jauh tengah malam. Dan mereka bangun sudah. Tapi Ayub seorang kaya yang penuh doa. Pagi-pagi dia bangun. Dia mengikuti teladan dari Yesus. Ya, Yesus seorang pendoa yang pagi-pagi juga bangun. Ya, saudara, saya nggak bermaksud bahwa dia melihat Yesus karena dia punya kehidupan jauh sebelum Yesus. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa dia menggambarkan karakter Yesus di sini. Ayub itu menggambarkan karakter Yesus. Apa karakter Yesus itu? Dia adalah seorang perantara. Dia mengasihi jiwa-jiwa. Dia berdoa untuk jiwa-jiwa. Luar biasa. Ayub bisa lolos di krisis yang besar karena Ayub sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Karena dia sudah latihan maraton sebelumnya. Maraton itu datang. Maka ketika pertandingan dia, saudara, bagaimana saya dengan saudara? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Menarik. Selanjutnya, dalam kesemuanya itu, ayat 22, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara dengarkan ini, ya. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat patut. Begitu banyak saya dan saudara sering menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut dalam hidup kita. Tapi Ayub dalam pencobaan yang sangat ekstrim, ya, hanya ada satu cerita tentang Ayub. Hanya satu Ayub di seluruh isi Alkitab menyatakan bahwa tidak ada orang yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ya, hanya ada satu Ayub. Dan dia tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Padahal yang dia alami sangat ekstrim. Bagaimana dengan kita, saudara? Hasil saja saya dan saudara sering mengeluh kepada Tuhan. Mempersalahkan Tuhan. Sering menuduh Tuhan. Melakukan hal yang kurang patut. Hendaklah kita jadi orang yang bijaksana, saudara. Bahwa kita harus seperti Ayub. Bahwa kita harus tekun berdoa sehingga kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Mari kita lihat, saudara, ayat pasal 2. Apa yang terjadi kemudian di dalam pasal 2. Ya, di dalam pasal 2, ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, dengarkan, ya. Tuhan bilang, "Hei setan, engkau sudah bujuk saya untuk lawan dia tanpa alasan." Tapi dia tekun dalam kesalehannya. Saudara, tekun adalah hal yang saya dan saudara harus miliki. Ini kualitas yang dimiliki oleh Ayub. Ya, contoh teladan yang luar biasa buat saya dan saudara. Tidak kehilangan imannya. Ya, tidak sedikit pun menyerah dengan keadaan yang dia alami. Dan ada perjanjian berikutnya antara Tuhan dengan setan. Lalu iblis kepada Tuhan. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Saudara dengarkan, setan berikut adalah bahwa dia itu, saudara, dia tentu akan menyerah kalau engkau izinkan aku mengancam nyawa. Ya, saudaraku, ini adalah tuduhan setan kepada Ayub. Dan itu juga adalah tuduhan setan kepada begitu banyak orang yang sedang bertarung dengan nyawa. Ya, bertarung
untuk mempertahankan hidup saat ini oleh karena COVID, oleh karena penyakit yang berhubungan dengan COVID, dan penyakit-penyakit yang lain. Ini adalah taruhannya dan ini adalah tuduhan daripada setan kepada umat-umat Tuhan yang setia di atas dunia ini. Kalau dia sudah mau mati, pasti dia akan menyerah. Ya, tetapi apa jawaban Tuhan? Kalau Tuhan melihat saya dan saudara mampu, ini jawaban Tuhan kepada setan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Oh, ini kata-kata lanjutan daripada setan. Ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara dengarkan, ada satu yang sangat penting di sini untuk kita mengerti. Di sini setan bilang, ulurkan tanganmu, jamah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, siapa yang dibilang mengulurkan tangan? Siapa? Setan atau Tuhan? Ada yang bisa jawab, setan atau Tuhan? Tuhan. Setan bilang, ulurkan tanganmu Tuhan. Ya, jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Saudara dengarkan, perjanjian berikut Tuhan dengan setan yang tertinggi bisa dibilang, ya, levelnya, oke, kamu boleh jamah tubuhnya, ya, sesudah dijamah hartanya habis, anaknya 10 mati, ya, sekarang diizinkan untuk jamah tubuhnya. Setan berpendapat kalau orang mau mati, maka orang itu akan memberikan segala yang dipunyainya supaya dia jangan mati. Termasuk imannya. Apalagi kalau dijamah tubuhnya. Saudara, begitu banyak orang yang menderita sakit. Pergi ke dokter tidak sembuh, pergi ke alternatif tidak sembuh, akhirnya mereka pergi kepada dukun. Yang mereka tahu itu setan sebenarnya. Tahukah saudara bahwa ini ujian yang tertinggi bagi saya dan saudara? Ya, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan kalau kita akan mati? Kalau nyawa kita dituntut oleh Tuhan? Ya, apakah kita tetap akan percaya kepada Tuhan atau tidak? Ya, saudara dengarkan ini. Ya, ini perjanjian antara Tuhan dengan setan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka saya dan saudara akan mengalami ujian yang dialami oleh Ayub. Karena ini ujian dilakukan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan terjadi, karena Tuhan tahu Ayub mampu. Kalau saya dan saudara mampu, saya dan saudara akan ada di level ini. Kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan tulus, rela memberikan apa saja yang saya punya dalam hidup ini, bahkan nyawa saya, maka Tuhan akan izinkan ini terjadi. Ya, dan Tuhan akan banggakan saya dan saudara di hadapan jagat raya ini, bahkan di hadapan setan. Silakan engkau jamah tubuhnya. Silakan. Ya, saudara, ia dalam kuasamu, jawab Tuhan kepada iblis. Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya, silakan engkau jamah tubuhnya. Ya, dan seperti akan mengambil nyawanya. Tapi Tuhan tidak izinkan nyawa daripada Ayub diambil. Karena tidak, di situ bukan tujuannya. Hanya untuk melihat apakah Ayub setia atau tidak. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau setan diizin untuk jamah tubuh saya dan saudara. Kalau setan diizinkan oleh Tuhan untuk jamah tubuh saya dan saudara. Ya, supaya iman kita hilang kepada Tuhan. Kira-kira setan akan kasih penyakit flu? Kira-kira, saudara. Apakah setan akan kasih penyakit flu kepada saya dan saudara? Kalau setan diizinkan untuk menganiaya saya dan saudara. Saya tidak yakin setan itu makhluk paling kejam di atas dunia ini. Tidak ada yang lebih kejam dari setan, saudara. Setan makhluk yang paling kejam. Karena dosa telah membuat dia semakin jahat. Dan kalau orang hidup oleh daging akan semakin jahat. Semakin jahat. Ya, dan setan sudah lama hidup. Dan dia terus hidup dalam daging. Maka dia sudah yang paling jahat. Saudara bisa bayangkan penyakit apa yang dia kasih. Dikatakannya,
di dalam ayat selanjutnya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, ayat 7, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dan dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Alkitab bilang bara yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Apa ini bara yang busuk? Kalau kita dalami, ya, apa kira-kira penyakit yang akan membuat orang menyerah karena begitu sakit, begitu menderita untuk tetap percaya kepada Tuhan? Apa penyakit yang paling parah yang bisa membuat orang begitu kesakitan dalam kehidupannya? Sebagai pendeta, saya sering melihat orang sekarat dan detik-detik terakhir penderitaannya. Dari semua pengalaman itu, penyakit yang betul-betul menyakitkan, sampai harus disuntik morfin. Ya, saudara-saudara, tidak mempan disuntik morfin adalah kanker. Bisa dibilang kanker. Ya, dengan kata lain, saudara-saudara, ya, setan akan memberikan kanker kepada Ayub. Ya, itulah cuma digambarkan bara yang busuk dari telapak kaki sampai di kepala. Saudara bisa bayangkan. Ini metastase tahap akhir. Semua kanker yang paling menyakitkan kalau dia sudah sampai ke tulang, dia sudah sampai ke otak, itu betul-betul menyakitkan. Tetapi, dan ujian daripada Ayub nggak berhenti di situ. Sudah mendapatkan penyakit yang paling parah. Ya, ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, saudara, satu-satunya social support yang diharapkan, ya, sekarang berkata, kutuk Tuhan, mati. Mati aja. Ya. Tetapi ini Ayub sangat luar biasa. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ini sangat luar biasa. Iman yang dimiliki oleh Ayub sangat luar biasa. Dia bukan cuma kelaparan. Dia bukan cuma kena penyakit COVID-19. Lebih jauh parah dan menyakitkan dari COVID-19. Dan dia tidak bisa ditemani oleh istrinya. Istrinya malah meninggalkan dia. Saudara, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan Alkitab menyatakan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia betul-betul punya minyak lebih. Dia betul-betul seorang yang bijaksana. Semua bisa dia lakukan karena dia seorang pendoa yang luar biasa. Nah, saya mau tekankan sesuatu hal yang penting yang sehubungan dengan pertanyaan tadi. Ya, saudara, di sini dibilang tadi bahwa ulurkanlah tanganmu, iblis bilang. Ulurkan tanganmu ya Tuhan. Ya, ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Saudara perhatikan ya, spesifik banget Alkitab bilang jamah tulang karena itu yang paling menyakitkan. Ya, jamah tulang dan dagingnya. Dia pasti akan kehilangan iman kepada engkau. Dia pasti mengutuki engkau. Saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan yang jamah. Ini adalah usaha setan untuk menyalahartikan Tuhan kepada manusia. Ya, ekspresi ini, saudara-saudara, begitu sering kita dapati di dalam Alkitab. Ya, contoh, kita sering dengar bahwa Tuhan yang mengeraskan hati daripada Firaun. Kita harus mengerti ketika Alkitab katakan bahwa Tuhan mengeraskan hati dari Firaun, itu artinya Tuhan mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya. Tapi bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya. Bukan, saudara. Saya mau katakan bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya. Tapi Tuhan digambarkan seakan-akan yang berbuat itu, karena di dalam Alkitab, penulis Alkitab memahami segala sesuatu terjadi di bawah kendali Tuhan. Segala sesuatu yang tidak dilarang atau diizinkan oleh Tuhan terjadi,
secara tidak langsung mereka katakan itu atas perbuatan tangan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang buat. Saudara dengarkan ini. Iblis memberikan penyakit kepada Ayub, ya, penyakit yang luar biasa menyakitkan, ya. Dengan kata lain, ya, penyakit itu, apa yang membuat penyakit kanker contohnya? Ya, sampai sekarang masih belum diketahui apa penyebabnya, tetapi ini bisa dibilang adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh virus, oleh mikroorganisme, oleh bakteri, ya. Semua ini dihasilkan oleh hal-hal yang tadi, ya. Jamur, penyakit itu dihasilkan oleh jamur, dihasilkan oleh virus atau bakteri, ya, saudara-saudara. Jadi siapa yang menciptakan tiga hal ini kalau begitu? Karena banyak orang Kristen masih mengatakan sampai saat ini bahwa ya Tuhanlah yang bertanggung jawab menciptakan virus. Maaf saudara-saudara, kalau Tuhan mau bunuh orang, Tuhan nggak perlu pakai virus. Tuhan nggak perlu pakai virus. Apa Tuhan kurang kuasanya sehingga Tuhan harus pakai virus untuk membunuh orang? Dan kita harus tahu, mari kita pelajari sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab. Supaya kita jangan salah mengerti dan jadi bukan orang yang bijaksana, tapi orang yang bodoh. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Di dalam Yohanes 8, firman Tuhan berkata, ayat 44, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Saudara dengarkan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara dengarkan, siapa pembunuh manusia dari awalnya, dari sejak semula? Setan adalah pembunuh manusia dari semula. Kapan setan punya hak membunuh? Ketika dia punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, apa perjanjiannya? Tuhan bilang, oke, kamu boleh bunuh itu orang. Mengapa? Karena orang itu memilih untuk menjadi milik setan. Itu sebabnya Tuhan izinkan setan membunuh orang itu. Tapi Ayub Tuhan tidak izinkan. Oleh sebab Ayub itu milik Tuhan. Dan kalaupun, saudara-saudara ya, kalau kita mati secara alamiah, ya, dan Tuhan melindungi kita, itu karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bukan seorang pembunuh. Siapa itu yang membunuh? Yang membunuh adalah setan. Ya, setan adalah sang pembunuh. Tapi, saudara, banyak orang yang mengatakan, tapi pendeta, di Alkitab sering sekali dibilang bahwa Tuhan yang membunuh. Ya, disebutkan di dalam perjanjian lama khususnya. Ya, tapi sebenarnya di perjanjian baru juga ada. Ya, sekarang kita harus mengerti dari pertentangan antara setan dengan Tuhan. Ketika seseorang hidup dalam daging, dia akan mencapai satu titik di mana pintu kasihan ditutup. Ya, pintu kasihan ditutup. Apa artinya? Dia tidak punya kemampuan lagi untuk mendengar suara Tuhan dan bertobat. Ya, maka dia sepenuhnya secara teologis bukan lagi milik Tuhan, tapi milik siapa? Milik setan. Dan setan boleh lakukan apa saja yang dia kehendaki kepada orang yang sudah jadi miliknya, termasuk membunuhnya. Ya, saudara, virus ini diciptakan oleh setan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk membunuh manusia. Dan argumen saya adalah, apa Tuhan perlu menciptakan virus hanya untuk membunuh manusia? Apa dia kurang kuasa? Saudara, yang dilakukan oleh setan adalah menyalagambarkan Tuhan. Dan dengan maksud apa? Menyesatkan saya dan saudara, membuat kita jadi orang yang bodoh. Kalau begitu, ya, Ananias dan Safira contohnya yang dikatakan oleh Alkitab, ya, mati karena berbohong, ya, mendustai Roh Kudus. Tuhan tidak menghendaki kematian orang jahat. Alkitab berkali-kali bilang begitu. Ya, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Ya, saudara, Tuhan tidak menghendaki kita yang berpikir
bahwa Tuhan membenci orang fasik. Tidak, Tuhan selalu membenci orang berdosa sekalipun. Tuhan mengasihi, Dia punya sifat mengasihi. Dia benci dosa, ya, tapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Orang fasik sekalipun. Ya, saudara-saudara, Tuhan mengasihi. Jangan sampai kita salah mengerti. Di dalam Yeskiel 18 ayat 23. Ya, dengarkan ini. Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik, orang jahat, orang berdosa. Saya dan saudara yang berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum semua orang yang berdosa sekarang. Orang yang menganiaya orang Kristen. Orang yang hidup secara duniawi. Orang yang hidup seperti gay dan lesbi, pemabuk, pemfitnah, pencuri. Kita berpikir mereka itu semua layak untuk dihukum. Ya, saudara, kita sedang menghakimi orang-orang ini, dan Tuhan bilang, jangan menghakimi. Berarti kita sedang bersalah. Kalau kita bilang, ini virus karena hukuman dari Tuhan. Saudara, jangan katakan seperti itu. Jangan. Ya, karena faktanya, Ayub menderita, kena penyakit yang luar biasa, kena musibah yang luar biasa. Tapi itu bukan hukuman dari Tuhan. Ya, bukan penghakiman dari Tuhan. Bukan, saudara. Ya, jangan katakan seperti itu. Di dalam Yeskiel 33 ayat 11. Selanjutnya dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan sayang, semua pendosa Tuhan sayang. Tapi Tuhan rindu mereka bertobat supaya mereka jangan binasa. Apakah ini cuma konsep di dalam perjanjian lama? Mari kita pergi kepada perjanjian baru. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara dengarkan, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Ya, Tuhan tidak mau. Jadi jangan kita salah gambarkan Tuhan. Jangan kita percaya apa yang setan bilang tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu menghakimi dengan menghukum. Apakah Tuhan seperti itu begitu rendah, saudara? Ya, Tuhan begitu rindu kita mengasihi Dia. Ya, betul, Dia lakukan apa saja supaya saya dan saudara mengasihi Dia. Kadang-kadang Dia izinkan masalah terjadi. Tapi bukan Tuhan yang bikin masalah itu, saudara. Tadi kita juga baca bahwa setan yang menurunkan api dari langit untuk menghanguskan segala ternak yang dimiliki oleh Ayub. Jadi, saudara, setan yang lakukan itu. Ya, jangan bilang itu adalah tindakan dari Tuhan. Jangan, saudara, karena itu bukan sifat Tuhan. Kita bilang Allah kita Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita percaya bahwa virus COVID-19 dari Tuhan untuk menghukum orang-orang yang jahat di atas dunia ini. Saudara, sekali lagi, ya, Tuhan tidak butuh virus. Kalau memang Dia mau bunuh orang, Dia Allah yang maha kuasa. Tapi kita sudah baca bahwa iblislah pembunuh manusia dari awalnya, bukan Tuhan. Tuhan kirimkan Yesus mati di kayu salib untuk bisa menyelamatkan orang yang berdosa supaya jangan binasa. Apakah Tuhan mau bunuh orang? Saudara-saudara, Tuhan tidak bunuh orang. Tetapi ketika orang memilih jadi milik setan, maka setan berhak untuk bunuh dia. Ingat itu. Ini perjanjian antara Tuhan dengan setan. Ketika seseorang sudah melewati batas demarkasi, batas pintu kasihan, ya, maka dia sepenuhnya milik setan. Setan mau bunuh, setan mau permainkan mereka, setan lakukan apa saja.
Saudaraku, setan adalah makhluk yang paling tidak berbahagia di atas dunia ini karena dosa. Apakah saya dan saudara berbahagia ketika kita memiliki seluruh dunia, tapi kita jauh dari Tuhan karena dosa? Tidak ada satu orang pun bahagia di atas dunia ini karena berbuat dosa. Jadi setan butuh hiburan, maka dia mempermainkan manusia. Dan dia tepuk tangan karena umat-umat Tuhan bilang, Tuhan sedang hukum kita. Oh, saudaraku, kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengenal karakter Tuhan, maka kita tahu Tuhan bukan Allah yang membunuh dan mengancam supaya kita mengasihi Dia. Tidak, saudara. Dia berusaha menjangkau hati saya dan saudara untuk kita mengasihi Dia dengan kasih, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Apakah Dia mau orang berbakti hanya karena takut? Tidak, saudara. Dia tidak mau orang berbakti karena embel-embel yang lain, kecuali karena kasih. Itu sebabnya Dia ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan Dia taruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat di sana. Untuk memastikan bahwa manusia punya kekuasaan memilih. Mengapa? Karena Dia tidak mau saya dan saudara berbakti kepada Dia hanya karena tidak ada pilihan, hanya karena dipaksa. Tuhan sangat tulus. Tuhan tidak mau orang berbakti kepada Dia untuk alasan apapun. Ya, yang membuat setan dapat menuduh saya dan saudara. Pada siang hari ini, saya menghimbau kepada diri saya dan saudara, kalau kita tidak tulus kepada Tuhan, mari kita bertobat. Kalau kita tidak tulus kepada Tuhan, mari kita bertobat, saudara-saudara. Kalau selama ini kita menuduh Tuhan, menghakimi Tuhan, mari kita bertobat. Ini waktunya kita bertobat. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dia mati, Dia kirimkan anaknya mati di kayu salib. Dia tahan menderita, Dia memilih kematian yang lebih buruk dari COVID-19. Dia memilih suatu kematian yang jauh lebih hina dari kematian karena COVID-19. Ya, saudaraku, begitu banyak orang malu untuk akui bahwa keluarganya mati karena COVID saat ini. Ya, tapi Tuhan Yesus jauh lebih hina kematiannya, saudara. Jauh lebih rendah, ya, jauh lebih menyakitkan, ya, supaya saya dan saudara bisa mengasihi Dia. Hanya itu tujuannya. Dia bisa memilih mati yang aman, yang ringan kesakitannya. Tapi saudara, Dia memilih mati yang paling hina, paling rendah, paling menyakitkan. Agar saya dan saudara bisa mengasihi Dia. Karena itu yang paling penting dalam hidup saya dan saudara. Yaitu kasih. Kita memiliki kasih kepada Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup saya dan saudara. Ya, mengasihi Tuhan setiap hari. Dan Dia tahu kita tidak mungkin mengasihi Dia kalau Dia tidak mengasihi kita terlebih dahulu dengan mati di kayu salib. Saudara, ini adalah himbauan dari Tuhan kepada kita saat ini. Apakah masih ada ketidaktulusan dalam diri kita? Apakah masih ada dosa? Apakah masih ada mementingkan diri? Mari kita datang bertobat kepada Tuhan. Dan jangan terus menghakimi, menuduh Tuhan. Hal-hal yang tidak pantas. Hal-hal yang sangat tidak pantas. Kalau kita lakukan itu, kita sedang melakukan pekerjaan dari setan. Karena setan yang berusaha selalu untuk menggambarkan Tuhan dengan salah. Agar kita berbakti kepada Tuhan karena takut. Bukan karena kasih. Dan supaya kita binasa, walaupun kita berpikir kita sedang berbakti kepada Tuhan yang benar. Tapi kalau motif kita bukan karena kasih, kita akan binasa, saudara. Kita akan binasa. Tuhan Yesus sangat merindukan kita mengasihi Dia. Itu sebabnya Dia bilang, pemberian dari janda yang 2 peset, ya, 2 sen, itu tidak ada artinya. Dia bilang itu pemberian yang terbesar. Mengapa? Karena diberikan dengan hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Ya, itu pemberian yang terbesar. Tapi kita, saudaraku, seringkali tidak mau mengasihi Tuhan, walaupun Tuhan telah memberikan segala hidupnya kepada saya dan saudara. Dia berhak menuntut yang terbaik
dari kita karena dia sudah berikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Harta surga yang paling indah dia sudah berikan kepada saya dan saudara. Kenapa kita masih belum mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepadanya? Kenapa kita masih belum mau mengasihi dia dengan setulusnya? Saudara, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, tolong kami untuk jadi anak darah yang bijaksana. Tolong kami untuk punya minyak lebih, yaitu pemahaman yang benar tentang Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk punya kebijaksanaan rohani, untuk bisa melihat karakter-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tolong kami untuk punya iman, walaupun kami tidak mengerti kehendak Tuhan seringkali dalam hidup kami. Walaupun kami tidak mengerti penjelasan firman-Mu, karena kami orang yang terbatas pikiran, kami ini orang yang berdosa, tapi Tuhan tolong kami. Berikan kami iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Bahwa Tuhan tidak melakukan yang buruk dalam hidup kami. Oh Bapa, biarlah kami akan terus belajar dan semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Semakin mengasihi Engkau, semakin memahami betapa lebarnya, tingginya, dalamnya, luasnya kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap hari kami semakin bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami pun akan semakin mengasihi Tuhan. Bapa, sekali lagi kami rindu agar Tuhan memberkati orang-orang yang sedang berjuang dengan hidup mereka saat ini. Jangan biarkan mereka kehilangan iman, Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh memiliki iman seperti Ayub. Di dalam Ayub 13 ayat 15, Ayub berkata, "Ya Tuhan, sekalipun Engkau membunuh aku tetap akan percaya kepadamu. Oh Tuhan, tolonglah agar masing-masing kami dan semua orang yang sedang diuji, yang sedang menderita saat ini, berikan iman yang sama seperti iman Ayub. Berikan iman yang sama seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego. Dan berikan iman yang sama seperti iman Tuhan kami, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dengarkan doa kami. Dengarkan dan berkati semua yang mengikuti secara langsung pelajaran kami pada saat ini, maupun yang mengikuti secara tidak langsung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Lambaikan tangannya kalau sudah merasa terberkati, dan kita boleh menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Kita akan bertemu kembali di hari Jumat jam 12. Mohon bisa disampaikan kepada saudara-saudara dan teman-teman kita yang lainnya untuk dapat bergabung. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah di dalam menghadapi keadaan kita yang seperti saat ini, kita selalu melihat kasih, His love untuk kita semua, dan kita bagikan untuk semua keluarga dan teman-teman kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.